Saya juga udah percaya bahwa Tuhan Yesus betul juga kata Bang Edi situ. Karena begini Pak Ustaz, kenapa dikatakan? Karena sudah Yesus berkata bahwa tidak ada pun seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa itu. Mungkin disitulah dia berkata seperti itu, berpendapat seperti itu Bang Edi situ Pak Ustaz. Ya bukan sesat, mungkin sebelum Yesus kan mungkin hanya Bapa yang di surga. Artinya bukan satu-satunya jalan Yesus, banyak jalan yang lain. Apakah Maria ibunya Yesus sebelum Yesus itu dilahirkan oleh ibunya sesat? Lupa Ustadz, kalau Tuhan Yesus itu ngomong menyembah Allah Bapa itu. Nih lanjut lagi ya Bang ya. Dua-duanya, oke? Pada hari terakhir. Nah nih, yang kata Edis tadi, kata ente ya. Apakah kalian akan di belakang Yesus? Nah, mari kita baca. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sampai sini Bang dulu ya. Saya mau tanya Abang, yang memanggil Yesus Tuhan ini agamanya apa Bang? Ya mungkin orang yang berdosa itu Bang. Kalau enggak, yang memanggil Yesus ini Tuhan, itu agamanya apa? Iya. Orang begini Pak Ustaz, orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi apa itu kalau saya apa, karena saya kalau nggak saya lupa sejarahnya itu Pak Ustaz ya. Kalau dibaca semua Pak Ustaz ya. Jangan kesana kemari dulu Bang, saya tanya aja sama Abang dan jawab jujur aja, gak usah takut. Ini disebut Tuhan. Agama mana yang menyebut Yesus itu Tuhan? Saya kurang paham di situ. Gimana, sama siapa dia berbicara? Sekali lagi Bang, yang memanggil Yesus itu Tuhan agamanya apa? Kalau posisi sekarang Pak Ustaz, begini, Tuhan itu mengaku dia Tuhan ya, yang Bang, gini, percaya kepada saya kasih kisi-kisi sedikit. Yang menyebut Yesus itu Tuhan agamanya apa? Apakah Islam? Islam nggak ada menyebut Yesus itu Tuhan. Iya. Apakah Hindu? Kristen. Ah, Kristen. itu. Jadi di sini ya kata Yesus ditujukan ke Kristen. Ya. Oke? Ah, iya Kristen. Nih. Kristen mana dulu itu Pak Ustadz? Apa betul-betul dia ini global Bang, apa? ini global. Pada hari akhir orang-orang akan berseru kepadaku. Artinya semua denom Ya. dari Kristen manapun ya mengatakan Yesus itu Tuhan, lalu memakai namanya. Ya nih, kita baca lanjutannya. Ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa jawaban Yesus Bang terhadap orang-orang Kristen ini? Ya, Matius 7:23-nya. Pada waktu itulah di hari terakhir tadi, ya, aku akan berterus terang, kata Yesus kepada mereka dan berkata, apa nih Kristen dikatai Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh, gak ada di hari akhir nanti ya, kalian berdiri di belakang Yesus seperti dikatakan Edis, mencret Bang. Pada hari akhir nanti ya malah kalian yang akan diusir oleh Yesus. Abang. Saya juga udah percaya bahwa Tuhan Yesus betul juga kata Bang Edi situ. Karena begini Pak Ustaz, kenapa dikatakan? Karena sudah Yesus berkata bahwa tidak ada pun seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa itu. Mungkin disitulah dia berkata seperti itu, berpendapat seperti itu Bang Edi situ Pak Ustaz. Jadi kalaunya tidak ada satupun yang datang kepada Bapa tanpa melalui dia, berarti nabi-nabi sebelumnya itu sesat gitu.
Ya bukan sesat, mungkin sebelumnya Yesus kan mungkin hanya Bapa itu, hanya Bapa yang di surga. Artinya bukan satu-satunya jalan Yesus, banyak jalan yang lain. Apakah Maria ibunya Yesus sebelum Yesus itu dilahirkan oleh ibunya sesat? Ya, nggak mungkin lah, nggak sesat. Iya, nggak mungkin. Nggak. Yesus masih dalam kandungan, udah jalan menuju Tuhan. Malahan Ibu Maria itu, Pak Ustadz, mungkin ya di dalam kepercayaan juga ya berterima kasih juga macam kami Kristen ini kepadanya juga. Karena ada juga doanya itu, Pak Ustadz. Begitulah. Ya, kebanyakan begini, mungkin Pak Bang. Ustadz, banyak juga Pak Ustadz ya, saya nonton komal-komal debat-debat ini Pak Ustadz. Banyak juga orang kekristenan juga mengaku begini, bukan saya apa ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan langit itu adalah Yesus itu, maksudnya percaya, maksudnya hanya itulah. Tapi kalau di Alkitab kita telusuri, kalau memang macam Pak Ustadz bilang tadi kan, hamba, utusan, anak. Lalu? Jadi mungkin ada kekeliruan dari apa ini, mungkin ini nggak tahu lah gimana cara apanya itu. Kekeliruan, iya, kekeliruan ada di Kristen. Iya, bukan apa enggak, maksudnya di dalam kekeliruannya di sini Bang. Ya, saya kasih tahu Anda ya. Kekeliruannya di mana? Saya kasih tahu. Kekeliruannya, satu, Yesus tidak mengajarkan Kristen. 2, Yesus tidak pernah mengenal Kristen. 3, sewaktu Yesus diutus tidak ada Kristen. 4, tidak ada Yesus memerintahkan jadilah kau Kristen. Tuh masalahnya di situ. Jadi ajaran Kristen itu bukan dari ajaran Yesus. Tapi begini Pak Ustadz, saya juga kalau masalah yang Bapak Ustadz katakan itu, saya bisa menjawab dalam logika saya. Kalau itu memang betul kata Pak Ustadz itu, tapi Yesus ini kan kekristusan yang diajarkannya. Maksudnya yang mengikut dia ya mungkin di mana dia nanti, maksudnya karena di dalam Alkitab mengatakan kalau tidak kami juga maksudnya beriman kepada Yesus ini, sia-sialah kami beriman kepada Allah Bapa itu. Karena ada itu, Pak. Sia-sia. Jadi kalau saya pikir-pikir ya wajib juga, maksudnya kalau dibilang tadi nggak mengajarkan kekristenan ya wajib diikut Yesus ini. Maksudnya ibaratnya stempel lah ibaratnya. Kalau memang apa nanti Pak Ustaz ada stempel. Begitulah. Susah ya Bang ya, emang susah beriman itu ya Bang ya, dengan sesuatu yang jelas konsepnya gitu, jangan yang kagak jelas. Iya, begini Pak Ustadz, makanya saya bertanya tadi kalau memang betul orang Pak Ustadz ini macam Pak Pendeta ini kan bisa menjangkau gimana nanti kalau udah kiamat, maksudnya bukan kiamat, kalau udah kita nggak di dunia inilah ibaratnya, apakah ada neraka dan surga? Itu pasti ada itu. Ustadz tadi. Ada neraka, ada surga, berarti ada penghuninya itu pasti. Ada. Begini Pak Ustadz, kalau macam enggak begini Pak Ustadz ya. Kan kalau di Indonesia ini ada 5 agama, ya kan? Contohnya macam kita Muslim sama Kristen ya ada sama-sama ada banyak lah ya kan. Tapi ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada yang agama tapi nggak tahu yang apa itu ya, yang sih. Contohnya lah. Tapi agak lucu juga kalau saya pikirkan Pak Ustadz ya. Kalau contohnya yang siki-siki masuk contohnya ke neraka ya kan. Entah siapa penghuninya ini nanti ini Pak Ustadz. Ya kan? Kalau sama-sama kalau gini Bang ya. Begini. Iya. Gimana? Kalau rame-rame Pak Ustadz nggak apa-apa. Ada kawan-kawan kita lah. Jadi gini Bang ya, kalau di Al-Quran saya jelas penghuni neraka itu udah jelas. Siapa aja mereka? Iya, ada di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6.
Siapa aja penghuninya? Iya betul. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi penghuni neraka itu sudah disebutkan Allah adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah. Iya begini Pak Ustaz, iya juga. Macam di Kristen juga mengajarkan api, katanya enggak tenanglah kita. Tapi begini, siapa yang memiliki neraka sama surga itu ya? Pasti adalah. Lah, yang menciptakan surga dan neraka itu Allah, Bang. Kalau di pemahaman Islam saya kan kayak gitu. Segala sesuatu itu Dia yang menciptakan, termasuk surga neraka. Jadi jangan heran dari mana neraka dan surga itu, ya dari Allah. Iya memang betul juga. Yang membuat apa ini macam ini kan. Jangan, jujur aja saya ini Pak Ustaz ya. Begini, kita dua inilah yang berdebat ini. Ibaratnya macam Pak Ustaz, kepercayaan Pak Ustaz benar, macam juga percaya saya juga benar. Jadi kita nggak tahu entah bagaimana nanti ke depannya. Kalau contohnya ada salah satu di situ yang salah, udah pastilah penghuni nerakanya sama surganya begitu. Jelas, jelas. Makanya saya juga nggak bisa membahas maksudnya apa ini, karena ada juga pertanyaan Pak Ustaz kan. Saya tonton juga Pak Ustaz semalam itu. Emangnya siapa yang udah pernah ke apa? Ke surga. Makanya sih kata bisa. Ya ada CCTV kali kan gitu, CCTV itu. Enggak, maksudnya begini Pak Ustaz. Kalau kita di sini juga, maksudnya di Indonesia ini nggak ada yang mati itu bangkit kembali sejak tahun 2000, tahun 80-an lah. Nggak tahu kalau kalau 80-an ke atas nggak ada itu yang udah pernah ke surga atau ke neraka, dia balik lagi menyaksikan bahwa banyak ketawa dia. Ya udah Bang, apa penonton pada ngamuk tuh, turun katanya karena di bawah antri juga. Oke, karena begini Pak Ustaz, sama-sama kita di sini, ini penonton Pak Ustaz ini banyak ini. Yang 10.000 ini pasti tujuannya apa itu? Ke surga itu. Apa? Tujuannya ke surga. Ya iyalah. Iya pasti. Oke, ya. Kita naikkan dulu Bang ya yang lainnya. Terima kasih ya. Oke, Pak Ustaz. Selamat malam.